Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun kita ibadahnya masih online lagi. Karena angka COVID masih menjulang tinggi, kita lebih aman untuk beribadah online. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun kami beribadah online. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Engkau turunkan kepada kami semuanya, tanpa terkecuali. Berikan hikmat kepada kami semuanya agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Berkati jaringan yang akan kami pakai Tuhan. Kami percaya dari awal sampai akhir kami akan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Pagi ini kita mau belajar tentang kitab Nabi Habakuk ya. Kita mau buka Alkitab kita, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Dah ketemu? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Nabi Habakuk ini seringkali kita baca di dalam waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Jujur kalau kita misalnya kayak Nabi Habakuk itu yang terhimpit, tersudut, banyak masalah, kita sepertinya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa masalahku bertubi-tubi? Tuhan, kenapa nilaiku jelek? Tuhan, kenapa aku seperti ini? Nah, protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku itu tidak seperti teman-temanku? Menjadi anak kaya, menjadi mereka sukses. Seringkali kita membandingkan sama orang lain. Pada waktu itu Nabi Habakuk juga seperti itu. Di negerinya itu hukum tidak pernah berlaku. Yang benar seringkali disalahkan. Tidak keadilan itu sudah biasa. Banyak yang benar itu ditindas. Kacau negerinya. Dia berdoa sama Tuhan itu enggak 1-2 kali, tapi dia sering kali berdoa, tapi Tuhan sepertinya diam saja. Nah, Tuhan sepertinya tidak pernah menjawab doa Nabi Habakuk. Itu yang terjadi pada saat itu. Seringkali kita juga seperti itu. Kita banyak masalah, berdoa sama Tuhan tapi tidak pernah dikasih jawaban sama Tuhan. Kita banyak sekali nilai-nilai kita jelek, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku sudah belajar kenapa nilaiku jelek. Tuhan, aku itu sudah berbakti sama orang tua tapi orang tuaku kok masih seperti ini. Tuhan, kenapa orang tuaku suka berantem terus? Nah, seringkali Tuhan diam saja, tidak pernah mendengarkan doa kita. Itu seperti terjadi sama Nabi Habakuk. Tapi dalam kehimpitan dia, dalam kesusahan dia, dalam kesedihan dia, Nabi Habakuk, lihat ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia tetap ada sukacita di dalam hatinya. Dia tidak pernah protes sama Tuhan tentang kehidupannya. Kenapa Tuhan diam saja seperti cerita Nabi Habakuk ini? Karena Tuhan mempunyai waktu yang tepat buat kita. Kadang waktu kita sama Tuhan itu berbeda, ya. Tuhan memiliki waktu yang sangat tepat buat anak-anaknya, ya. Seperti Nabi Habakuk tadi, dia sudah menjerit kepada Tuhan kalau negerinya itu kacau balau. Dia berdoa dan berdoa terus-menerus, tapi Tuhan sepertinya diam aja. Tapi Nabi Habakuk tidak pernah berputus asa. Dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, ya. Itu yang terjadi pada Nabi Habakuk. Nabi Habakuk tidak putus asa. Dia tetap berdoa dan berdoa sama Tuhan. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kita mempunyai masalah banyak. Orang tua kita seperti itu keadaannya, suka berantem. Nilai kita jelek. Pandemi terus-menerus belum pernah berakhir. Kita sudah capek sepertinya.
Tapi apa yang terjadi? Nabi Habakuk, dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia tidak pernah lelah untuk berdoa. Dia akan terus-menerus berdoa sama Tuhan, ya. Kalau Tuhan diam aja bukan berarti Tuhan menyetujui, bukan berarti Tuhan itu tidak menyayangi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Pada waktu kita berdoa terus-menerus sama Tuhan, sepertinya Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan selalu mendengar. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan tahu hati kita. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan sangat mencintai adik-adik semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Walaupun sangat-sangat berat masalahmu, Tuhan sangat tahu. Tuhan mengerti dan tahu apa yang menjadi masalahmu saat ini. Jadi jangan takut. Kalau banyak masalah, menjeritlah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Tuhan itu nggak diam saja kok. Tuhan yang kita kenal itu tahu banget hati kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan, Tuhan itu selalu menjawabnya. Kita kadang lupa berdoa untuk itu, tapi apa? Tuhan nggak pernah. Kadang kita putus asa, kayaknya aku udah putus asa, kayaknya enggak. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan itu mempunyai cara sendiri untuk menegakkan keadilan buat kita. Dan Tuhan tahu kapan akan menjawab doa kita. Seringkali jalan dan cara Tuhan itu di luar kita, di luar nalar kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan aja Tuhan memberikan, apalagi yang kita pikirkan. Kadang kita nggak sabaran akan jawaban Tuhan. Tapi ingat cerita Habakuk, dia akan menjawab tepat pada waktunya, ya. Terkadang jawaban Tuhan atas pergumulan dan doa kita yang kita panjatkan selama bertahun-tahun adalah jawaban yang tidak kita inginkan. Benar, kita sudah berdoa, tapi bertahun-tahun Tuhan baru menjawab, dan jawabannya itu tidak sesuai. Tapi ingat, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk menyatakan kebaikannya. Kalau boleh memilih, kita tentu berharap Tuhan menjawab doa kita dengan sesuatu yang baik dan menyenangkan dan tepat waktu. Tetapi tidak, Tuhan bukanlah seperti itu. Tuhan punya hikmatnya tersendiri. Tuhan mengetahui semuanya itu jauh lebih baik daripada kita, ya. Dan ketika Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi, tentu ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Seperti Nabi Habakuk tadi. Dia memberikan jawaban yang terbaik buat Nabi Habakuk. Ya. Saat kita mengalami masalah, himpitan, bahkan hidup kita kacau, ingat, satu, tetaplah berdoa sama Tuhan. Ya. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa, tetap berdoa sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita. Ingat ya, tetap berdoa. Nomor 2, tetaplah beriman. Ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang kita ingini, percayalah, Tuhan itu akan sanggup mendengar doa kita. Satu tadi, kalau banyak masalah tetap berdoa. 2, beriman kepada Tuhan, bahwa jawaban Tuhan itu akan tepat waktunya. 3, pandanglah kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya. Masalah yang kita alami itu sangat kecil buat Tuhan. Tuhan itu punya segalanya, menciptakan matahari, bulan, bintang. Apalagi masalah kita, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, ingatlah. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ingatlah. Kalau masalah datang, banyak masalah, banyak himpitan, ingatlah, katakan, Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya, ingat, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu ada buat adik-adik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan karena kita jarang berdoa. Mulailah saat ini, tetaplah berdoa, beriman kepada Tuhan, dan pandanglah kebesaran dan keagungan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Ingatlah, Tuhan adalah kekuatan kita. Ya, Habakuk 3 ayat 19 itu sebagai
ayat pegangan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Pandemi boleh masih terjadi, nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan buat kita. Dia adalah kekuatan kita yang selalu menolong buat kita. Amin. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah kekuatanku Tuhan. Kami tidak akan pernah takut. Masalah datang, himpitan datang, Engkau adalah kekuatanku. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik buat kami. Kau akan memberikan kekuatan itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Usia mereka Tuhan, usia yang sangat labil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, iman kepada mereka agar menjadi remaja-remaja yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sekolahnya, berkati orang tuanya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dan jauhkan dari mana bahaya apapun, sakit penyakit apapun. Tuhan berkuasa akan hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.